Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester United nampaknya musim ini bisa jadi masih akan mengalami kesulitan nih menurut gua di Premier League. Ruben Amorim di memasuki tahun pertamanya menurut gua di Old Trafford nampaknya masih belum bisa memberikan apa yang manajer-manajer sebelumnya berikan di tahun pertamanya begitu ya. Dimana biasanya ketika manajer baru datang ke Manchester United itu mereka langsung mendapatkan hasil positif. Gua inget Louis van Gaal langsung membawa Manchester United tampil di Champions League. Jose Mourinho bahkan dengan trofi-trofi ya kalau tidak salah. Lalu juga Ole Gunnar Solskjaer dengan raihan yang luar biasa, beberapa kemenangan tidak terkalahkan dalam beberapa pertandingan awal, permainan yang impresif menurut gua. Lalu juga Erik ten Hag ya, menurut gue bersama dengan Manchester United langsung membawa ke papan atas, memberikan trofi juga, dimana trofi tidak ada selama berapa tahun ya di Manchester United pada saat itu, memberikan sebuah harapan lah ya, juga kemenangan-kemenangan menghadapi rival-rival utama Manchester United di Premier League pada saat itu. Intinya ada banyak hal positif di tahun pertama dari manajer-manajer tersebut, tapi nampaknya belum dengan seorang Ruben Amorim. Kenapa? Nah, ada hal yang menarik menurut gua yang bisa jadi ini menjadi salah satu katakanlah alasan ya kenapa Ruben Amorim masih belum bisa maksimal. Ada banyak hal atau banyak pendapat yang mengatakan bahwa ya Ruben Amorim belum bisa maksimal karena sistem yang ingin dibawa ke Manchester United ini tidak cocok dengan Premier League. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Tidak salah, tapi menurut gue begini. Ketika seorang pelatih kepala ataupun manajer datang ke sebuah tim dengan sebuah sistem, filosofi, taktik, turunannya mungkin berupa formasi yang diinginkan, menurut gue ini juga butuh support gitu ya. Support yang paling terdekat menurut gue adalah bursa transfer, recruitment, mengisi pemain-pemain yang memang diinginkan secara teknis maupun juga tidak secara teknis, secara karakter, secara mental begitu ya, yang dianggap bisa bekerja sama dengan tim kepelatihan, bisa mengimplementasikan hal-hal yang bersifat teknis lah di atas lapangan juga ya. Menurut gue ini penting karena masing-masing sistem, masing-masing taktik, masing-masing formasi memiliki karakteristiknya masing-masing begitu. Dimana bisa jadi banget pemain ketika manajer itu masuk, ya mereka ini kan masih mewarisi pemain-pemain dari periode sebelumnya, dengan manajer sebelumnya, dengan gaya permainan sebelumnya, filosofi, sistem, dan lain-lain yang belum tentu cocok dengan apa yang ingin diterapkan oleh manajer pada saat itu atau pelatih kepala saat ini. Kalau kita melihat di klub-klub lain di Liga Inggris, ya tidak sepenuhnya apa yang gue katakan ini betul ya. Ada juga manajer yang bisa langsung luar biasa bersama dengan tim barunya. Misalnya Liverpool dengan Arne Slot ya kan. Arne Slot di musim pertama langsung tampil fantastis, jadi juara Premier League, perkasa di Champions League dan lain-lain. Seakan-akan ya ini tidak sesuai dengan apa yang gue katakan, tapi tidak bisa sesederhana itu juga ya, karena manajemen memegang peranan penting. Ketika dia mendatangkan pelatih, dia juga melihat apa yang sudah terjadi sebelumnya, apa yang dia inginkan terjadi selanjutnya. Ketika dia mendatangkan manajemen misalnya, memilih seorang pelatih menggantikan yang sebelumnya dengan tujuan ingin melanjutkan, dengan melengkapi kekurangan-kekurangan dari periode sebelumnya, jelas dia tinggal melengkapi kekurangannya saja. Tapi menurut gue itu tidak terjadi di Manchester United. Manchester United mendatangkan manajer ataupun head coach baru dengan hal yang hampir seluruhnya berbeda dengan periode sebelumnya. Sistem permainan, filosofi, taktik, turunan, bahkan formasi, hal yang berbeda. Apakah terus bisa langsung divonis bahwa sistem ini tidak bisa di Manchester United atau tidak bisa di Liga Inggris? Ya, menurut gue harus diuji dulu. Diuji dengan apa? Dengan komponen di formasi ataupun taktik itu yang memang diinginkan, dibutuhkan oleh manajer saat ini atau head coach saat ini, Ruben Amorim gitu. Dan menurut gue ini belum terjadi ya di Manchester United saat ini. Nah, terkait dengan hal ini mengingatkan gua dengan sebuah wawancara yang dilakukan oleh Louis van Gaal di bulan Agustus tahun 2020. Di mana dia mengatakan ya, pada saat itu saya menginginkan Robert Lewandowski. Tapi ini sulit untuk dipenuhi, lalu saya ingin mencoba Gonzalo
Higuain. Ini dikatakan oleh Van Gaal di 442 atau majalah 442. Sebelum saya datang, saya juga berbicara dengan board management terkait dengan Neymar. Kalau Anda berada di Manchester United, Anda harus berpikir besar. Dia juga merupakan hal yang menarik untuk klub ya, dari sisi penjualan jersey. Dan saya ingin mendapatkan pemain sayap yang cepat. Untuk alasan tersebut, saya juga berusaha untuk mendapatkan Sadio Mane dan Riyad Mahrez. Thomas Muller juga berada di keinginan saya. Lalu di posisi gelandang tengah, saya menginginkan N'Golo Kante. Saya bahkan berusaha untuk mendatangkan James Milner yang sudah cukup tua tapi memiliki fungsi multifungsi ya, dan juga menyediakan kemampuan leadership ataupun kepemimpinan. Di lini belakang, saya menginginkan Sergio Ramos dan juga Mats Hummel. Karena pemain kita pada saat itu bukan yang terkuat untuk melakukan build up dari belakang. Dan itu merupakan pemain-pemain top target saya yang kita tidak bisa mendapatkan semuanya. Saya tidak tahu mengapa, karena sebagai seorang manajer, saya tidak dilibatkan di segala negosiasi. Ketika saya meninggalkan Manchester United, pemain seperti Mahrez dan Kante bermain di Manchester City dan Chelsea, sementara Manchester United tidak bisa mendapatkan mereka. Saya menemukannya ini sangat aneh. Saya mewarisi tim lama yang tidak disegarkan ya untuk beberapa waktu, dan saya ingin menyegarkan skuad dengan pemain-pemain yang bisa memberikan kualitas yang sama. Tapi yang saya inginkan ya, ini sangat sulit. Saya bertemu dengan hierarki Manchester United di Brussels, dan ya ini klub sering sekali melakukan pertemuan-pertemuan di kota-kota lain di Eropa ya, supaya tidak bisa di-track oleh media. Glazer dan juga Ed Woodward ada di sana. Mereka menanyakan kepada saya tentang segalanya, termasuk visi saya dan bagaimana saya ingin organisasi hal-hal yang ada di klub. Dan saya mengatakan kalau mereka dan mereka mengatakan mereka akan memenuhi keinginan-keinginan untuk pemain baru. Ini sangat mengejutkan saya, walaupun saya tidak mengerti bagaimana klub ini terus mengeluarkan uang yang sangat tinggi ya, karena Manchester United ini merupakan salah satu klub terkaya di dunia. Dan kadang-kadang walaupun Anda ini terkaya, Anda tentu saja berharap untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tapi ini tidak terjadi. Kita hanya mendapatkan pada saat itu ya, kami hanya mendapatkan opsi ketiga atau bahkan opsi keempat atau bahkan opsi kelima dari pemain-pemain yang diinginkan. Oke. Ya, ini kan sebenarnya kalau gue lihat ya, ini kan agak cukup panjang tadi by the way, tapi hanya untuk memberikan gambaran gitu, karena ini memberikan semacam kayak pengingat bagi gue juga ya, bagaimana misalnya Ole Gunnar Solskjaer ya, yang menginginkan beberapa pemain tapi tidak bisa didatangkan, bahkan justru yang didatangkan justru membuat tantangan lebih besar ya kan di skuad Manchester United. Tidak ada struktur di manajemen yang rapi menurut gue, dengan orientasi yang jelas sebenarnya apa yang diinginkan gitu loh. Di periode sebelum Ruben Amorim, Erik ten Hag misalnya, kita tahu saga tentang Frenkie de Jong, bagaimana keinginan untuk mendatangkan seorang Harry Kane, tapi akhirnya justru mendatangkan Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee, di mana dua valuasi pemain ini kalau digabungkan bisa kan untuk mendatangkan Harry Kane. Menurut gue bisa ya. Dan ini sepertinya hampir terulang di manajemen kali ini gitu ya. Karena di sistem 3-4-2-1, gue balik lagi seperti apa yang gue katakan di awal, lini tengah ini penting, wingback ini juga penting. Ruben Amorim sering sekali diungkit-ungkit tentang raihan di musim pertama di 7 bulan awal di Manchester United, di mana ya Manchester United finish di peringkat ke-15. Tapi banyak yang tidak melihat bagaimana dia bisa membawa Manchester United ke final Europa League ya kan, walaupun akhirnya kalah. Hanya dengan satu pemain yang dituruti di bursa transfer musim dingin, Patrick Dorgu. Pemain muda yang belum punya pengalaman di Liga Inggris, apalagi di klub sebesar Manchester United ya. Hanya itu saja yang didatangkan. Nah, di musim panas kali ini, Manchester United memiliki kebijakan untuk merombak lini depannya. Tidak ada yang salah sih menurut gue terkait dengan hal tersebut, karena memang secara statistik dan data Manchester United kesulitan nih kan dalam urusan mencetak gol.
Tapi jika hanya itu saja yang dipenuhi, menurut gue ini juga merupakan tanda tanya besar gitu loh. Karena seperti gue katakan tadi, lini tengah dan juga wingback ini cukup krusial ya. Oke, kredit mereka juga merombak penjaga gawang misalnya. Tapi gue nilai ini tidak cukup. Gue nilai tidak cukup untuk bisa membawa Ruben Amorim ini mengangkat prestasi Manchester United musim ini. Head coach ini peran yang berbeda jika dibandingkan dengan manajer, di mana manajer memiliki keleluasaan yang lebih besar ya menurut gue di sebuah klub. Mungkin head coach ini lebih spesifik tugasnya, tapi bagaimanapun juga ya dia tentu saja punya pengetahuan teknis di atas lapangan yang lebih bagus sih menurut gua dibandingkan dengan mungkin pihak-pihak lain di manajemen gitu ya, karena dia yang berhadapan dengan para pemain langsung paling tidak di Carrington dan juga di lapangan pertandingan. Nah, yang ingin gua singgung juga di akhir video ini adalah bagaimana Carlos Baleba ini diinginkan oleh Ruben Amorim. Dan menurut gue bukan tanpa alasan. Dan sayangnya manajemen masih belum bisa menuruti permintaan itu gitu ya. Dan menurut gue dari sisi situ, lalu apakah Ruben Amorim belum bisa dinilai? Ya menurut gue belum bisa dinilai secara absolut gitu loh. Yes, gue tahu bahwa tugas manajer itu juga untuk memanfaatkan pemain sesuai kapasitas yang tertinggi yang pemain itu bisa gitu ya. Tapi kita juga harus realistis, menurut gue seperti itu, bahwa sistem yang dibangun saat ini, dan ini juga dipilih oleh manajemen loh, jangan lupa kan manajemen yang memilih Ruben Amorim itu. Ya dia butuh support yang juga besar menurut gue, terutama di lini tengah. Hal yang manajemen sebelumnya tidak bisa lakukan untuk Louis van Gaal, manajemen sebelumnya tidak bisa berikan untuk Ole Gunnar Solskjaer serta Erik ten Hag, gue harapkan tidak diulangi dengan Ruben Amorim. Tapi ya kalau seandainya, sekali lagi sudah seandainya ini ya, pemain itu hadir tapi ternyata belum bisa mengangkat tim ya, kita lebih enak untuk menunjuk siapa yang salah ya kan. Tapi sampai dengan itu terjadi, menurut gue belum bisa secara absolut sih mengatakan bahwa pelatih yang bermasalah. Karena jangan lupa, pelatih sekali lagi yang memilih juga manajemen. Kurang lebih seperti itu, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.